Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai mungkin yang di luar masuk biar tidak Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Takmir Masjid Al-Mubarak ya. Dan juga tak lupa kita bersyukur bisa bertatap muka secara langsung di masjid yang sangat mulia ini. Ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua tidak ada yang kebetulan. Semua ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa berkunjung dari Gresik bisa sampai ke Tuban. Alhamdulillah, kota wali ya. Jadi pertama-tama ingin saya kenalkan dulu. Nama saya ini adalah Paulus, ada nama Paulusnya. Perkenalkan, nama saya Paulus Edi Prayitno. Saya dulu dari Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya, GPPS. Dan saya saat ini bergabung di Yayasan Abdullah Wasi'an Foundation. Kalau kemarin banyak guru-guru kami yang sudah mengisi di acara di sini, baik itu Ustadz Menakem Ali, ada Ustadz Mashud, dan juga Ustadz Dr. Anwar. Dan semuanya kenapa kok membawa materi-materi soal kristologi? Apa sih pentingnya kita belajar kristologi itu? Ini yang sering kita lewatkan ya. Karena apa? Saya saat ini ada di Yayasan Abdullah Wasi'an Foundation dan juga saya mendirikan Yayasan Pembinaan Mu'alaf atau HID. Saya sebagai ketua wilayah Jawa dan Bali. Dan insya Allah saat ini yayasan kami sedang membangun pondok pesantren di Jombang, tempatnya di Wonosalam, seluas 3 hektar. Dan itu insya Allah akan kita bangun sebuah pondok khusus masalah pembinaan dai-dai kristologi dan juga rumah untuk para mu'alaf. Jadi saya ulangi lagi, kenapa sih pentingnya kita mempelajari materi ini? Karena apa? Karena materi ini jarang kita dapatkan, baik itu di lembaga pondok-pondok pesantren ataupun di sekolah tinggi ilmu Islam. Kemarin kita mengadakan diklat 3 hari di Trawas dan alhamdulillah Ustadz Ramsono ikut ya sama Ustadz Fauzi ya. Jadi kita rutin ya, dulu itu tiap tahun kita selalu mengadakan, termasuk kita juga mengadakan diklat-diklat dan juga dialog-dialog. Kenapa sih kita selalu mengadakan kajian semacam itu? Karena kajian semacam itu pelajaran yang sangat sulit kita dapatkan. Bahkan di pondok pesantren, calon dai, calon ustadz jarang mendapatkan pelajaran kristologi. Bahkan saya pernah ngisi di pondok pesantren di Sumeneb, Madura dan juga di Lamongan ya. Itu ada santrinya, saya tanya ada yang punya Alkitab, ada yang ngacung 1 orang, tetapi dia tanya kepada saya, tapi saya dilarang ustadz saya untuk membuka kitab ini karena katanya haram. Jadi itu ya, sampai hari ini orang muslim seakan-akan jangan membuka kitabnya orang Kristen, haram. Nah itu masalahnya di sini. Sementara orang Kristen sendiri yang apalagi yang terlibat dalam sekolah teologi, semua sekolah teologi STT itu ada pelajaran Islamologi. Tetapi sayangnya di pelajaran kita, bahkan di pondok pesantren kita tidak ada pelajaran Kristologi. Nah kan kebalik ya.
begitu ada masalah, begitu ada dialog, mereka menang. Karena apa? Karena mereka menguasai Al-Quran, mereka menguasai hadis-hadis. Yang dicari adalah hadis-hadis yang melemahkan. Sekarang zamannya internet. Kalau dulu jarang kita bisa mengetahui hal semacam itu. Sekarang ini luar biasa. Kalau Anda buka YouTube, serangan dari orang-orang Kristen itu seperti apa sekarang ini? Luar biasa, mereka menguasai. Kemarin di Manado ada seorang pendeta yang 17 tahun menjadi pendeta masuk ke Islam, namanya pendeta Dance Mumna itu dia, yang kita syahadatkan oleh sahabat kami di sana. Dia bercerita bahwa di STT-nya itu diajarkan untuk Islamologi, bahkan dia bisa menulis Arab, bisa membaca Arab, pendeta tersebut. Sementara kita ketinggalan. Jadi kita nggak usah panjang lebar ya, saya nanti persingkat waktunya. Dulu saya dengan Ustadz Kainama dan juga Ustadz Nababan tahun 2001 kemarin mendapatkan penghargaan dari MUI ya, untuk penghargaan mu'alaf yang berdedikasi. Itu banyak. Kenapa sih para mu'alaf ini kok tampil? Harusnya jangan kami yang tampil, tetapi muncullah kristolog-kristolog itu dari muslim. Kita tahu Ahmad Dedat, kita tahu Kiai Haji Abdullah Wasi'an, kita tahu di Sumeneb Kiai Mudori, itu orang-orang Islam, tetapi beliau-beliau menguasai kristologi. Kalau ada orang Kristen yang menguasai kristologi ya maklum, karena mulai kecil dia sudah pegangannya Alkitab. Tetapi kalau ada orang Muslim yang menguasai kristologi itu luar biasa. Karena apa? Karena pasti dia tidak mendapatkan pelajaran itu dari jenjang pendidikan khusus. Dia otodidak, belajar sendiri. Jadi kalau di sini Ustadz Ramsono ya, bisa menguasai kristologi ya maklum, beliau mantan dari Katolik. Tapi nanti kalau ada Ustadz Fauzi bisa menguasai kristologi, wah itu hebat. Gitu ya. Jadi kemudian dakwah kami selanjutnya, saya pernah dialog dengan pendeta. Itu saya berpasangan dengan Profesor Sanihu Munir, mungkin jenengan sudah banyak yang tahu. Bapak Ustadz Sanihu Munir itu juga dari Muslim, murni dari Muslim, tetapi beliau juga belajar kristologi dan menguasai kristologi. Bahkan beliau bisa berdebat dengan pendeta. Waktu itu kita menghadapi pendeta Budi Asali dan Esra Soru di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Tahun berapa itu? Lupa saya tahunnya itu. Kemudian saya dengan Ustadz Menahem Ali juga ke markasnya Kristen. Kalau biasanya dialog diadakan di markasnya orang Islam, di Universitas Muhammadiyah, kita juga mengadakan debat dialog di markasnya orang Kristen di Jakarta. Waktu itu dengan kelompoknya Luga Tambunan CS. Saya berpasangan dengan Ustadz Menahem Ali. Kemudian kita juga mengadakan diklat-diklat dan rutin kita lakukan, baik itu di pondok pesantren, di tempat pendidikan, dan juga di tempat-tempat umum ya, mengadakan diklat-diklat kristologi. Itulah sebabnya kalau masjid ini mengundang Ustadz Menahem Ali, jangan setelah subuh, waktunya mepet, gupuh 1 jam kan nutut. Mending kita adakan kajian khusus, itu kajian duha Ustadz, mulai jam 9 sampai jam 12, anggotanya para pemuda-pemuda. Kita didik kristologi. Karena apa? Karena kita sekarang ini berperang luar biasa di media massa. Untuk bekal remaja-remaja masjid, ayo berlomba-lomba kita dakwah di media massa juga. Dan ini dibekali dengan ustadz-ustadz kristologi seperti Pak Menahem Ali, Ustadz Dr. Anwar, Pak Mashud. Itu jangan hanya 1 jam, kurang. Kita kemarin di Trawas saja 3 hari itu rasanya kurang Mas ya. Jadi waktunya harus panjang, mulai jam 9 pagi sampai jam 12, itu mungkin lebih khusus. Dan kalau anggotanya lebih dicari yang para pemuda itu, biar lebih jangkauannya lebih hebat nanti. Apa sih perlunya kristologi? Pertama adalah syiar ya.
kemudian mencegah kemungkaran, kemudian dialog. Sering kita belum apa-apa itu sudah sudah dituduh yang macam-macam. Bahkan itu tuduhan itu bukan berasal dari yang non muslim, tetapi bahkan dari orang muslim sendiri. Belum apa-apa kita sudah dicap intoleransi kalau membahas agama orang lain. Sementara agama sebelah luar biasa mengadakan penginjilan. Di dalam ajaran mereka itu wajib mencari jiwa, satu orang satu. Itu bukan hanya penginjilnya ya, bukan misionarisnya, tetapi seluruh jemaat itu mempunyai beban kewajiban untuk menyebarkan Injil dan mengajak satu orang satu. Bayangkan. Kemudian kalau di STT itu yang meluluskan sarjana-sarjana teologi, beliau diutus ke daerah-daerah terpencil dan dia disumpah tidak boleh bekerja di luar untuk pelayanan. 100% melayani Tuhan. Setelah dilantik menjadi sarjana teologi, dia ditugaskan di pelosok-pelosok, bahkan di luar pulau. Dari sekian lulusan itu kan nanti ada namanya, ada yang rontok ya, ada yang bertahan. Dan yang bertahan itu mereka mencari jiwa. Setelah mencari jiwa dapat di tempat-tempat tersebut, dia mendirikan gereja. Dan itu berlangsung sampai hari ini. Penginjilan itu tidak berhenti ya. Jangan kita santai-santai karena kita merasa di Jawa ini sudah mayoritas, sementara kita terlena di luar-luar pulau sana sudah dikuasai oleh mereka. Sementara gerakan-gerakan dakwah dari pondok-pondok pesantren pun tidak banyak mengutus ustadz-ustadznya, kiai-kiainya keluar pulau. Dulu ada program zamannya masih Presiden Gus Dur ya. Kita lulusan-lulusan dari pondok kiai-kiai muda itu kan diutus ke pulau-pulau terpencil dibiayai negara. Sekarang kan tidak ada. Adapun itu hanya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yayasan dengan keuangan yang sangat terbatas. Di daerah-daerah terpencil itu kalau cari ustadz kesusahan. Karena apa? Karena tidak banyak yang diutus ke sana. Soalnya apa? Nggak ada yang biayai. Jadi mengumpul semua di Surabaya. Sementara yang di luar-luar pulau sudah, jangan heran, pulau-pulau terpencil itu sudah dikuasai oleh para misionaris. Mereka mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolahan, dan lain-lain. Bahkan di Malang Selatan itu luar biasa. Kemarin saya di sana penginjilannya seperti apa. Satu desa bisa hampir masuk agama mereka. Dengan iming-iming mereka mendirikan sekolah, rumah sakit, dan mulai TK yang masuk ke sekolah tersebut gratis, bahkan dikasih sembako. Ayo, dananya kuat, mereka bisa bangun masjid, bangun sekolah, bangun tempat ibadah, bangun tempat-tempat kesehatan, dan digratiskan. Sementara gerakan Islam apa? Kita kadang-kadang sibuk hanya membangun masjid, masjid berlomba-lomba di api-apinya. Sementara berlomba-lomba banyak-banyakan saldo dipamerkan. Saldo saya 1 miliar, 2 miliar, sementara gerakan dakwahnya tidak ada. Itulah sebabnya saya mendirikan yayasan At-Tauhid kemarin khusus untuk masalah ini. Dan alhamdulillah dalam 2 tahun kita sudah bisa membeli tanah 3 hektar di Jombang, dan sekarang dalam proses pembangunan masjid dan pondoknya. Dan semuanya saya berawal dari nol ya, tidak punya dana sama sekali, dan semuanya juga dari donatur, terutama dari channel saya. Mungkin jenengan kalau tahu channel saya bisa dibuka di YouTube, Edi Prayitno, bisa dicek. Baiklah, saya lanjutkan. Jadi untuk masalah debat atau dialog, belum apa-apa kita sudah dituduh intoleransi. Nggak usah debat, jauhi debat, kamu akan melanggar atau apa itu. Di dalam hadis dikatakan jauhi debat, kalau kamu berdebat akan ditempatkan di tempat yang terendah itu tingkatannya.
Padahal dialog atau debat itu ada di dalam Al-Quran, perintah itu. Kita dialog, kalau saling tanya jawab akhirnya muncul debat. Bolehkah kita berdebat? Sampai hari ini masih ada yang memperbolehkan, masih ada yang tidak memperbolehkan. Padahal ini ada di dalam Al-Quran dan kita sering tidak mengetahuinya. Coba Anda baca di dalam An-Nahl itu, dicek 125. Pertama apa? Serulah. Menyeru ini bukan hanya kepada orang muslim saja. Kalau dulu Sunan Bonang itu hanya ceramah untuk orang-orang muslim saja di Tuban ini, ya nggak mungkin bisa berkembang seperti ini Islam itu. Pertama kali wali-wali masuk ke tanah Jawa itu apa yang diperangi? Kemusyrikan. Bahkan memerangi orang-orang kafir. Perang dengan apa? Dengan dakwah, bukan dengan pedang. Beda dengan agama sebelah, dibawa oleh Belanda, dibawa oleh para penjajah, disiarkan dengan pedang. Islam tidak semacam itu. Islam disiarkan dengan dakwah, dialog. Para wali-wali turun ke tanah Jawa ini menyebarkan agama Islam bukan dengan pedang, bukan dengan kesaktian. Kadang-kadang kita dilenakan dengan cerita-cerita kesaktian. Film-film itu kadang menyesatkan. Wali-walinya digambarkan bisa terbang, sakti-sakti. Padahal tidak semacam itu ya. Wali-wali Allah itu menyiarkan agamanya ya dengan ayat-ayat Allah. Di dalam An-Nahl 125 kita diwajibkan menyeru. Siapa yang harus kita seru? Orang-orang yang belum mengenal Islam. Itu yang diserukan, itu kewajiban kita. Jangan sampai kita sampai meninggal kita tidak melaksanakan seruan ini. Ini kewajiban, wajib. Kalau orang Kristen sampai hari ini wajib mensiarkan Injil, bahkan mengajak orang untuk masuk agama mereka, kenapa gerakan Islam tidak ada? Padahal di dalam An-Nahl 125 dengan jelas ayat itu mengatakan serulah. Kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah sampai usia ini kita sudah menyeru kepada mereka, atau kita hanya santai-santai saja, sing penting aman, nanti aku lek dakwai mereka bisa dituntut dengan pasal intoleransi. Minimal sekarang kan ada media, ada YouTube, ada WA, ada Facebook, ada internet. Untuk anak-anak muda yang pinter-pinter IT mulai digelorakan, menyeru. Untuk yang sudah tua-tua, mungkin punya saudara yang masih non-muslim, mungkin punya teman kerja yang masih non-muslim, lewat WA. Biasanya kan mereka bikin status itu. Tadi malam Ustadz Ramsono cerita, ya, teman-temannya ada bikin status di WA ayat-ayat Alkitab. Itu sebetulnya syiar mereka. Kenapa kita tidak balas syiar Islam kepada mereka? Nanti saya kasih tip-tipnya itu. Makanya di masjid yang mulia ini kan sering diundang para kristolog di sini. Itu sebetulnya jenengan catat. Biasanya kalau kita datang kajian seperti ini nggak ada yang bawa buku catatan sih ya. Setelah pulang dari sini lupa. Beda dengan orang Kristen kalau ibadah. Orang Kristen itu kemana-mana bawa Bible dan catatan. Jangan mengandalkan telinga ya. Kalau kajian-kajian semacam ini hanya mengandalkan telinga, pulang lupa udah. Dicatat, dipraktekkan. Biasanya kan kita ngundang-undang ustadz-ustadz kristolog dari Surabaya itu kan materinya berat-berat itu. Kalau hanya didengar kan lupa itu. Apalagi Pak Ali, kalau bicara udah berat itu. Harus bawa buku catatan. Minimal direkam lah gitu loh ya. Baik, saya lanjutkan. Setelah kita ada seruan, disuruh menyeru semacam ini, muncul apa? Bantah-bantahan. Allah sudah menuliskan di dalam Al-Quran, di dalam An-Nahl 125, kalau jenengan nanti menyeru kepada mereka, mereka tidak akan tinggal diam, mereka pasti akan membantahnya.
Loh, dunia dialog itu sebetulnya sudah ditulis di dalam Al-Quran ini, dan sayangnya kita tidak menerapkan hanya itu. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan apa? Hikmah dan pelajaran. Jangan maju dialog tanpa bekal. Itu seperti kita maju perang tanpa membawa senjata. Di sini diundang ustadz-ustadz kristolog untuk membekali jenengan semua untuk maju perang. Perang bukan perang dengan senjata ya, perang dengan hikmah dan pelajaran. Dicatat pelajaran-pelajaran itu. Bantahlah mereka dengan cara yang baik. Kita sering melihat di YouTube, di Facebook, di WA grup, debat kusir, debat jelek-jelekan Yesus, debatnya wis gak karu-karuan. Itu bukan syiar. Saya dulu masuk Islam itu karena dialog dengan teman muslim saya itu selama 1 tahun. Dia berasal dari pondok pesantren dari Kediri. Sabar gitu orangnya itu meladeni saya itu. Dialog bukan 1 hari 2 hari, 1 tahun. Kalau saya dulu lawan dialog saya itu orangnya kasar, debat hina-hina, mungkin sampai hari ini saya tidak masuk Islam. Dialog itu niatkan dengan ibadah dan syiar agama. Jangan menjelek-jelekan, karena di dalam Al-Quran pun ditulis, jangan kamu menjelek-jelekan dengan melebihi batas sesembahan-sesembahan mereka. Sesungguhnya mereka akan lebih menghina Allah. Itu juga sudah ditulis di dalam Al-Quran. Jadi ilmu dialog, ilmu debat itu ada di dalam Al-Quran. Cuman kita tidak mempraktekkan saja. Jadi kalau dialog, debatlah yang baik. Saya dulu sering bertemu dengan orang-orang muslim yang menghina-hina Yesus. Kenapa saudara menghina Yesus? Loh, Yesus itu bukan Isa. Nabi Isa itu beda dengan Yesus. Makanya saya bebas menghina Yesus karena Yesus ini bukan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa saya imani beliau Nabi Allah, nabinya orang Islam. Kalau Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Loh, ini berarti ilmunya Pak Ali setiap diundang ke sini nggak masuk. Pak Ali kan sering bicara itu bahwa Yesus dengan Isa itu adalah sama. Bahkan ucapan us itu lebih dekat Isa daripada Yesus. Karena apa? Karena Yesus lahir di Israel dengan bahasa ibu Aramaik. Akhiran us itu terbawa dari kata-kata berasal dari Yunani. Padahal Yesus tidak berasal dari Yunani. Ucapan Yesus yang lebih mirip itu Isa atau Iso ya. Karena bahasa dari bahasa Ibrani dan bahasa Arab dan Aramaik itu satu rumpun. Kalau dengan bahasanya orang Yunani itu jauh berbeda. Ibunya Nabi Isa pertama kali itu memberi nama itu bukan Yesus, bukan ada akhiran usnya itu. Kalau orang Yunani memang lazim ya pakai akhiran us itu. Stefanus, Marianus, Martinus, apa lagi, Neptunus, bintang-bintang itu kan us semua itu dari Yunani itu. Bahkan pelafalan murid-murid Yesus pun dilafalkan dengan bunyi Yunani, padahal bukan semacam itu. Yesus berasal dari Aramaik, dari Ibrani. Bahasa yang lebih mirip itu adalah bahasa dari Arab, yaitu Isa. Nah, kalau orang muslim kurang ilmu kadang-kadang belum apa-apa udah menghujat Yesus dan Isa beda pokoknya. Kalau saya menghina Yesus itu tidak apa-apa. Itu bukan dakwah ya, malah dosa nanti hasilnya jatuhnya. Ya, saya lanjutkan. Dalam An-Nahl sudah dijelaskan dialog dengan baik, dengan ilmu. Jadi kalau jenengan nanti ada kajian-kajian semacam ini bawa catatan, jangan lupa ilmu ini. Nanti kalau pulang lupa, dipraktekkan nggak bisa. Makanya saya usul sama takmirnya kalau kajian kristologi jangan 1 jam, kurang. Kalau perlu 3 jam, mulai jam 9 pagi sampai jam 12. Saya pernah kajian itu di Bali itu selama 3 hari dengan Ustadz Menahem Ali.
dan alhamdulillah pesertanya beludok sampai bikin terop di depan.